mau bertanya Pak, Oke, silakan. eh, mengenai recovery tadi kan Ya, kita belum pengalaman ya. ya. Misalnya hari ini trading minus sampai 100 US dollar misalnya. Terus di kemudian hari, 2-3 hari kemudian profit bisa dalam satu hari itu sampai 120 atau 150 misalnya. Itu termasuk recovery juga, bisa termasuk recovery enggak Pak? Kalau kita tradingnya jangka pendek atau trading daily atau day trading, ini recovery itu usahakan satu hari selesai. Satu hari harus selesai. Jadi namanya recovery itu bukan berarti kita rugi 100 kemudian kita untung 120. Kalau dapatnya besok atau lusa. Ya, karena kalau sudah besok lusa alurnya beda. Meskipun ini bagian dari menutup kerugian, tapi recovery bukan di hari-hari berikutnya. Recovery itu bisa dilakukan karena kita menggunakan trading harian, kita bisa lakukan hari itu juga. Meskipun tidak selalu exit dengan profit di akhirnya. Intinya recovery adalah meminimalkan kerugian, meminimalkan kerugian. Sehingga misalkan kita sehari rugi 100 ya. Rugi 100 ini dari rugi berapa? Bukan hanya rugi 100 tapi dari rugi berapa? Kalau di awalnya kita rugi 600 misalkan, kemudian kita tekan sampai rugi jadi 100, itu tidak masalah. Ini artinya sudah melakukan recovery. Kalau kita ruginya pertama langsung 100 berarti bukan recovery, belum recovery sama sekali. Oh, recovery-nya besok, oh recovery-nya lusa. Apakah bisa? Ya, itu bukan recovery lagi nanti. Ya. Ya, recovery itu meminimalkan rugi. Dari awalnya rugi besar, kemudian kita bisa tekan seminim mungkin atau bahkan yang tadi disampaikan satu hari atau satu perputaran siang kita rugi 100, kemudian sore atau malam kita bisa cover menjadi dengan profit 120 sehingga masih ada untung sekitar 20-an. Ini namanya recovery yang selesai. Kecuali tadi dari rugi 600, 500 ditekan jadi 100, ini namanya recovery. Nanti kalau seperti ini rugi hari ini, besok untung, besok lagi rugi lagi, 100 lagi di cover lagi 130. Ini bukan recovery nanti, jumplingan nanti Pak. Ya, recovery usahakan satu hari itu sudah berjuang maksimal. Ketika salah kita pertahankan dengan menekan sekecil mungkin kerugian itu ya. Kalau perlu dikembalikan dalam bentuk plus yang walaupun tidak banyak. Intinya sudah berjuang untuk menekan kerugian seminim mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah lusa dan berikutnya ya bukan recovery lagi nanti. Ya, meskipun bisa menutup kerugiannya, tapi sudah waktunya sudah berbeda lagi. Nanti lama kelamaan kalau seperti itu jadi jungkit-jungkitan lagi. Usahakan kalau recovery satu hari clear, ya satu hari clear. Meskipun tadi kita sampaikan satu hari tidak harus profit, bisa juga karena saking panjangnya ruginya kita bisa tekan seminim mungkin. Itu namanya recovery, berusaha untuk memperkecil kerugian. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Selamat malam Pak Wi, mau nanya. Iya, silakan Pak. Iya, uh, ini bukan di luar konteks yang recovery sama manajemen ya Pak ya. Mananya kayak seperti tadi pagi itu Pak Wi ngasih apa masukan untuk entry itu ya. Salah satunya misalnya seperti buy sell stop di 176991. Nah itu kan memang kejemput Pak, kedapatan apa tuh apa tersentuh tuh angkanya terus sampai turun lagi di bawah itu. Nah itu kira-kira dasar dan logikanya itu hitung-hitungannya itu gimana ya Pak ya? Bisa nanti sell stop, Iya. di batasan
harganya itu di mana-mana aja, misalnya di sell limit tadi kan, buy stop, sell limit, sell stop ya. Nah itu mungkin dasarnya gimana Pak, kira-kira dasar-dasar itu menentukan itu seperti apa? Terima kasih Pak Wi. Oke. Yang ditanyakan di pagi itu bisa menentukan buy stop, sell stop. Ya bisa saja, semuanya juga bisa lakukan. Kemudian dasarnya apa? Dasarnya adalah level. Satu, level itu ada support resisten. Yang kedua ada bukaan candle. Yang ketiga ada arah kecenderungan sebelumnya. Ada pertama tadi level, yang kedua bukaan candle, yang ketiga arah tren sebelumnya. Saya ulang, dari pertama kita lihat dari levelnya, kemudian bukaan candle, yang ketiga dari tren yang ada. Level itu level terdekat. Jadi level terdekat itu kita lihat kalau misalkan ini belum terbentuk ya kita baru terlihat seperti ini misalnya. Maka level yang terdekatnya yang bisa kita lihat di sebelah kirinya ada enggak di sana gitu. Kita lihat yang terdekat. Misalkan yang terdekat oh ternyata jauh. Ternyata ada di sini. Ya, cukup jauh. Maka kita bisa lihat yang terdekatnya, tergantung arahnya di awal. Yang kedua tadi arahnya masih naik karena masih naik. Kemudian di bawah tidak ada sumbu penolakan yang jauh, maka saya gunakan levelnya yang dekat di sini. Sehingga saya mengambil posisi sell stopnya bukan berada di levelnya tapi di bawah levelnya, ya mungkin di sini atau di atasnya. Itu suka-suka sebenarnya. Ini jarak yang kita atur ini tentu harus banyak pengalaman, ya jaraknya karena terbiasa menjadi lebih nyaman nanti. Kalau kita tidak terbiasa menentukan ini sulit di mana. Ya, yang pasti bukan berada di levelnya. Di levelnya tidak bisa kita gunakan untuk mengambil sell stop karena berpeluang mantul. Maka kita taruh di bawahnya. Di bawahnya itu berapa? Ya kasih jarak saja. Misalkan di sini. Atau jangan terlalu jauh. Yang penting bukan di levelnya, bukan di sumbu atau di bodinya. Ini sell stopnya di sana. Targetnya tadi di sumbu yang bawah. Yang sumbu yang bawah ini targetnya. Kemudian di sumbu yang bawah kita bisa gunakan limitnya. Atau kalau sumbunya persis begini, kita naikkan sedikit ya untuk menjemput limit koreksi itu bisa dinaikkan kalau di bawah. Kalau di atas bisa diturunkan. Misalkan di atas di sini ada limit, di sini ada sumbu yang di ujung atas ini, turunkan sedikit. Ini untuk memastikan nanti biar tersentuh atau terjemput level dari psikologinya, kita bisa gunakan koreksinya. Contoh seandainya ini dinaikkan akan terjemput karena saya menggunakan yang levelnya dengan harapan harga itu dapat maksimal, maksud saya kalau tersentuh dia koreksi itu bisa dapatnya lebih banyak. Tapi kalau kita pengen yang cepat kita naikkan, ada kasih jarak untuk buy limitnya di sini ya, sell stopnya di sini, buy limitnya di situ ya, sell stop di situ, buy limitnya di bawah tadi, ini yang di atas sell stop, yang di bawah adalah limitnya ya tadi. Tapi saya bukan menggunakan ini, saya menggunakan persis di levelnya, di sumbunya sini. Boleh pakai ini, boleh pakai yang di atas. Sementara yang di atas ada level selanjutnya, di sini ada puncak di sana. Karena ini cukup jauh, maka saya gunakan di bawahnya. Nah, ini yang di sini ada level, mungkin di kisaran ini ya, yang ada sumbunya yang terdekat dari runningnya, tapi bukan tersentuh, tapi kita lihat di sana. Nah, nanti kita di atasnya kita bisa di sebelah kiri kita bisa lihat juga ya, sebelah kiri nanti adakah di situ levelnya. Kalau tidak ada, yang terdekat ya di sini, yang terdekat yang di sini. Kemudian di atasnya kita bisa gunakan limitnya untuk koreksinya, atau kita gunakan stop di atasnya, stop di atas levelnya di sana, sehingga nanti kalau dia naik melewati level di sumbunya ini dan melewati yang sebelumnya, maka bisa dipastikan akan jauh lebih kuat naiknya.
Ya, kira-kira seperti itu. Ternyata tadi tersentuh di sini dan turun lagi. Ya, karena tadi yang limit tadi saya taruh di bawah, maka tidak sentuh. Karena saya taruh di sumbunya, maka tidak kesentuh, kurang sedikit. Ya, makanya teman-teman nanti bisa ditaruh di atasnya. Jangan menyentuh level kalau kita menggunakan koreksi limitnya, biar nanti banyak kejemput. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya nanti bisa lihat level di atasnya lagi. Ya, ketika dia breakout, cari level di atasnya lagi ya. Di atas ada level, ada sumbu, ada level lagi di sebelah kiri, selalu zoom in dan zoom out di sana. Nah, nanti akan ketemu di sini sebelah kiri ada level di sini. Ini ada level. Ada level itu yang dia banyak disentuh, banyak disentuh, banyak disentuh, banyak disentuh. Ini menjadi level nanti. Ketika dia menyentuh di sana, dia akan koreksi. Ketika tidak, ketika dia breakout, dia akan lanjut lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Termasuk yang bawah tadi, levelnya tidak disentuh, tidak ditembus, dia kembali memantul. Nah, sekarang levelnya sudah terbentuk yang baru di sini. Bahkan kalau nanti terbentuk seperti ini jadi level. Sehingga untuk menguji naik kuat atau tidak, nanti harus melewati ini dulu, baru kita bisa pasang buy atau bisa pakai buy stop di atasnya di sini, pending order. Yang bawah pun sama, di bawahnya kita bisa ambil sell stop di bawahnya di sini. Karena ini kekuatannya hampir sama, tadi sudah saya singgung, ini akan berada di kisaran ini, di ring yang sama, dia akan naik turun sekitar ini kalau belum breakout salah satu.